Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1014. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Turun dan cari tahu, kata King Sui Guhua. Dia terkekeh dan lalu berjalan langsung ke sekitar jalan kuno emas makam pedang. Kata King Sui Guhua. Dia terkekeh dan kemudian berjalan langsung ke sekitar jalan kuno emas. Ketika dia tiba, apakah itu jalan emas kuno atau ahli kuat yang gagal melangkah ke jalan emas kuno? Ekspresi mereka berubah. Para master kekuatan tersisa yang belum melangkah ke jalan kuno emas semuanya muncul bergegas menuju jalan kuno emas di bawah. Ahli yang mulia. Semua orang merubah ekspresinya, terlepas dari apakah mereka mengenal King Sui Guhua atau tidak. Tetapi, seseorang di ranah yang mulia muncul. Itu cukup untuk membuat mereka semua merubah ekspresinya karena ngeri. Mengapa kalian semua menatap lelaki tua ini seperti itu? Kata King Sui Guhua. Dia terkekeh dan melangkah maju. Dan boom, aura dari tubuhnya seketika menekan semua orang. Meskipun aura yang mulia di tubuhnya ditekan oleh kekuatan di makam pedang, akan tetapi ketika dia melangkah keluar, kekosongan itu bergejolak. Dan seketika master di ranah guru suci puncak yang ada di sana langsung ditekan olehnya. Aturan antara langit dan bumi telah berubah. Mereka semua merubah ekspresinya. Mereka semua terkejut. Guru suci tertinggi adalah guru suci tertinggi di jalan surgawi. Itu telah mencapai puncak pemahaman tentang aturan jalan surgawi. Akan tetapi, ahli yang mulia itu adalah eksistensi yang melampaui jalan surgawi. Mereka membentuk dunia unik dan menekan segalanya. Di alam ini, bahkan tahu surga pun akan ditindas. Begitu master di ranah guru suci itu jatuh ke dalam domain master di ranah yang mulia, itu setara dengan ikan yang meninggalkan sungai dan kehilangan kekuatan perlawanan mereka. Mereka hanya pernah mendengar rumor ini sebelumnya. Akan tetapi sekarang, melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak dapat hindari bahwa mereka terkejut dan berubah warna. Di bawah paksaan King Sui Guhua, orang-orang suci di ranah guru suci puncak ini tidak berani melawan. Akan tetapi mereka menggigil dan menatap King Sui Guhua. Baiklah, jangan gugup. Orang tua ini hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kata King Sui Guhua. Dia terkekeh dan bertanya apa yang terjadi di sini sebelumnya dan siapa yang telah memasuki jalan emas kuno sebelumnya. Mendengar itu, para master ini tidak berani menyembunyikan apa yang telah terjadi sebelumnya. Lalu kemudian mereka memberitahu King Sui Guhua tentang segalanya. Oh, seorang tuan muda dari sekte Dao kuno. Kekuatannya begitu kuat, sehingga bahkan patriark dari klan kelelawar hantu dan guru suci puncak lainnya dikalahkan. Kata King Sui Guhua. Dia terkekeh. Sepertinya dia telah menemukan hal yang benar. Dalam hal ini, tiga sosok yang memasuki jalan kuno emas sebelumnya sebenarnya adalah guru King Sui Silan yang bernama Chen King. Ayo maju, kata King Sui Guhua. Dia mengangkat tangannya dan seketika aura yang menekan para master itu segera ditarik olehnya. Dan kemudian King Sui Guhua pergi dengan cepat dan segera memasuki jalan emas kuno. Saat ini, di jalan emas kuno tidak jauh dari King Sui Guhua, Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan menatap King Sui Guhua. Matanya agak dingin dan dia tidak berpikir bahwa master dari keluarga King Sui itu akan menjadi yang pertama sampai di sini. Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Tianyuan ini adalah milik keluarga Juge? Lebih baik bunuh mereka semua di sini. Ini adalah balas dendam untuk guru. Kata King Sui Silan seraya menatap Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya dengan dingin. Setelah melihat ini, Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan dan yang lainnya mengedipkan mata mereka, tetapi mereka tidak berbicara. Namun jauh di lubuk hati mereka, mereka sedikit bersemangat dan tidak sabar untuk melihat King Sui Guhua melakukan sesuatu kepada mereka. Karena tempat ini adalah situs pedang Papiliun Tongtian. Meskipun King Sui Guhua kuat dan menguasai di ranah yang mulia, namun jika dia bergerak dengan gegabah, King Sui Guhua itu pasti akan diserang dan dibunuh oleh energi pedang yang tak terbatas di jalan emas ini. Sama seperti master sebelumnya, dia akan diserang oleh energi pedang yang tak terbatas. Dan itu dibunuh di sini. Bahkan jika Anda tidak mati, maka Anda akan terluka parah.
Tidak, jalan kuno emas ini tidak dapat diganggu-gugat. Jika kita memaksakannya, maka kita akan mendapat serangan balasan dan kita mungkin akan mati. Kata King Sui Gua, dia berkata kepada King Sui Silan. Apa masih ada hal seperti itu? Kata King Sui Silan, dia merubah ekspresinya. Oke. Tiba-tiba King Sui Gua mendongak dan melihat sungai takdir yang menakutkan menyapu langit dari kejauhan dan tiba-tiba jatuh di luar makam pedang di jarak antar langit dan bumi. Itu Zhuge Rulong, anjing tua itu. Silan, Siun, ayo cepat berjalan di jalan emas kuno ini. Kata King Sui Gua, sosoknya berkedip-kedip. Dia membawa King Sui Silan dan King Sui Siun dengan cepat menyapu ke jalan emas kuno. King Sui Gua, menurut barang lamamu tidak datang begitu cepat. Mengapa ketika Anda melihat saya, Anda tergesa-gesa ingin memasuki jalan emas? Sebuah suara cibiran terdengar dari kejauhan dan kemudian sosok Zhuge Rulong bergoyang dan muncul di pinggiran jalan emas. Melihat kemunculan dari Zhuge Rulong, Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan. Hahaha, Zhuge Rulong, anjing tua, bagaimana mungkin lelaki tua ini takut padamu? Kata King Sui Gua, dia mencibir, tetapi dia mengabaikan Zhuge Rulong. Dia hanya berjalan lurus menuju ujung jalan emas kuno ini. Barang tua, mengapa kamu belum mati? Kata Zhuge Rulong, dia menus dingin dan kemudian sosoknya langsung terjatuh dengan cepat. Setelah melihat orang-orang dari Sekte Tianyuan, dia tidak ragu-ragu dan langsung menginjakkan kakinya di jalan kuno emas itu, tempat Sekte Tianyuan dan yang lainnya berada. Ketika King Sui Gua dan Zhuge Rulong serta master lainnya tiba satu demi satu di jalan emas itu, Sin kemudian berpindah ke makam pedang di salju malam. Saat ini Qin Chen melangkah ke kuil kuno. Dia melihat lapisan cahaya emas yang menakutkan berevolusi secara gila-gilaan di kehampaan, lalu berubah menjadi paksaan yang tak terbatas, seperti jalan tau. Itu menindas mereka bertiga. Apa? Mata Qin Chen sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat perubahan awan emas yang mengalir di langit, memperlihatkan ekspresi yang aneh. Bagaimana situasinya? Melihat sekeliling, tempat ini sebenarnya adalah tempat kosong. Namun 5 monster iblis sebelumnya yang masuk ke sini tidak terlihat, dan hanya ada area tandus di depan Qin Chen. Tuan muda, sepertinya ada kekuatan pedang yang mengerikan di sini yang mempengaruhi keinginan kita. Kata King Kyuji, dia berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya berubah dan dia tampak sangat terkejut. Qin Chen kemudian mengangkat kepalanya, matanya berkedip-kedip lalu berkata, memang kekuatan dalam kehampaan ini menekan kekuatan jiwa kita. Menekan jiwa. Mata Yukiansu juga sedikit berkontraksi. Dia menatap sekeliling dengan takjub. Dia juga merasakan tekanan dan merasa sangat ajaib. Berbagai kemampuannya tidak terasa terpenjara sama sekali, namun hanya kekuatan jiwanya yang memang ditekan. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya menjadi semacam warisan. Kata Qin Chen, dia berpikir, matanya berkedip-kedip. Selain cahaya emas di kehampaan yang muncul di hadapannya saat ini juga adalah sebuah jalan kuno emas. Seolah-olah itu merupakan perpanjangan jalan kuno emas dari dunia luar. Tetapi jalan kuno emas ini bahkan lebih dari itu. Itu luas, seperti aula yang dalam dan tak terbatas, tanpa mengetahui ke arah mana jalan emas itu menuju. Sepertinya ada seseorang di depan, kata King Kyuji. Dia kemudian melihat sepertinya ada jembatan yang melintasi kuil kuno di kejauhan di depan kuil kuno di depan mereka. Dan nampak sesosok tubuh berdiri di sana. Sosok itu nampaknya berdiri di atas jembatan, tetapi dia hanya berdiri diam. Mari kita lihat, kata Qin Chen. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia melangkah maju di sepanjang jalan kuno emas sebelum kemudian sampai di jembatan. Sosok sederhana berdiri di tengah jembatan itu, seolah-olah sosok itu telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun. Dan di bawah jembatan, nampak ada sungai aura pedang. Aura pedang tak terbatas meresap. Aturan pedang tak berujung meresap. Itu berisi pedang langit dan bumi. Namun bahayanya adalah, selama kamu masuk ke dalamnya, kamu bisa dilenyapkan oleh energi pedang yang tak terbatas ini. Ini tidak seperti 5 monster iblis besar. Mungkinkah papilum pedang Tongtian ini adalah sisa dari zaman kuno? Apakah itu sudah mati? Yukiansu berkata di saat melihat sosok itu tidak bergerak, seolah-olah sosok itu tak bernyawa. Saya akan mencobanya, kata Qin Chen. Dia menatap sosok itu, lalu dia perlahan melangkah maju ke jembatan.
Saat Qingchen menginjak jembatan, tiba-tiba sepertinya ada cahaya pedang yang tiada tara menuju jembatan. Dia meledak menyebabkan langkah kakinya mundur seketika. Akan tetapi kemudian semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Apa tidak ada apa-apa? Setelah Qingchen kembali ke tempatnya, tidak ada fluktuasi dalam kehampaan. Dan semuanya nampak tenang seperti kembali. "Chen Shao, ada apa denganmu?" tanya Yu Qiansu. "Saat saya menginjak jembatan ini, sepertinya saya diserang. Aura pedang yang kuat tampaknya bersifat spiritual dan tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas," kata Qingchen. Dia berkata dengan curiga, "Situasi di sini sangat aneh." "Apakah itu serangan wasiat dari jiwa?" kata Qing Qiuji. Ketika dia mendengar kata-kata Qingchen, mereka tidak melihat serangan itu sama sekali. Akan tetapi, Qingchen jelas tidak akan berbohong. Jadi, satu-satunya kemungkinan itu adalah serangan kemauan jari jiwa. Sosok hantu itu sebenarnya adalah wasiat yang ditinggalkan oleh seorang ahli papan atas, meninggalkan sosok wasiat di atas jembatan. Dan selama orang menginjak jembatan, mereka akan diserang oleh kemauan di tingkat jiwa. Jadi, apakah tempat warisan ini sengaja untuk menekan jiwa mereka di sini? Namun, karena itu adalah serangan jiwa, mengapa itu tampak virtual dan nyata? Hanya ketika Anda menginjak jembatan, maka Anda dapat merasakannya. Tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Qingchen mengerutkan kening. "Kecuali serangan jiwa ini datang dari ahli yang mulia," kata Qing Qiuji. Dia tiba-tiba berkata, matanya menyala. "Alam yang mulia, kekuatannya ada di atas langit. Jiwa juga terintegrasi antara langit dan bumi, dan mereka tidak dapat diprediksi. Kekuatan serangan tampak virtual dan nyata, dan kemauan bisa berupa serangan hantu atau serangan fisik. Bahkan keinginan seorang ahli yang mulia dapat substansi dan abadi." "Apa berubah menjadi substansi dan abadi?" gumam Qingchen. Pada titik ini, Qingchen juga merasa bahwa dibandingkan dengan kekuatan jiwa dari guru suci Tapahir, yang mulia itu dapat bertahan cukup lama. Apakah itu yang mulia racun surgawi atau yang mulia iblis? Semuanya menunjukkan hal ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat jiwa dari ahli yang mulia itu. Dengan cara ini, apakah sosok ini adalah master dari Papillon Pedang Tongtian kuno dan meninggalkan keinginan jiwa untuk menjaga tempat ini? Selama kita masuk ke dalamnya, kita akan menghadapi serangan jiwa darinya, kata Yu Qiansu. Dia menyela. Qing Qiuji mengangguk. "Ya, benar itu saja, tetapi sepertinya kita tidak bisa mencapai sisi lain dari jembatan. Kita hanya bisa melewati ujian ini. Saya akan mencoba menghancurkannya secara langsung," kata Qing Qiuji. Setelah mengatakan itu, langkah kakinya bergerak maju dan kemudian tiba-tiba kekuatan kebingungan nyata terlihat muncul. Dia adalah ahli setengah langkah yang mulia, dan kekuatan jiwanya telah masuk ke tahap transformasi. Segera kekuatan pesona berubah menjadi substansi, meledak ke arah sosok itu dengan kekuatan yang dahsyat. Segera serangkaian serangan langsung menghantam sosok tersebut. Tetapi kemudian nampak sosok tersebut tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di sana, jelas tidak ada gunanya melakukannya. "Aku akan mencoba lagi jika ini adalah ujian. Aku khawatir 9 jalan emas kuno semuanya akan memiliki ujian yang berbeda. Tetapi saya tidak tahu apa tujuan dari ujian ini," kata Qingchen. Dia lalu melangkah maju dan menginjakkan kakinya ke jembatan lagi. Setelah keluar saat ini, Qingchen sudah bersiap kali ini dengan kekuatan energi pedang abadi melilit tubuhnya dan bergegas ke depan secepat kilat. Tiba-tiba, serangkaian serangan teror datang ke arah pengeboman besar-besaran Qingchen pada saat yang sama. Kecepatannya cepat dan serangan jiwa dari sosok ini tiba-tiba seperti kilat dan sekuat guntur. Qingchen saat ini meledak dengan kedua tangannya dan tiba-tiba aura pedang melonjak ke langit, dan aura pedang yang luas itu meraung seperti lautan disertai dengan kekuatan jiwa dan kemauan yang kuat untuk menghantam sosok tersebut. Akan tetapi nampaknya keinginan dari jiwa sosok tersebut sangat menakutkan. Di saat merasakan serangan mengerikan dari Qingchen, sosok tersebut tetap diam, akan tetapi kekuatan jiwa tak terlihat menyerang. Dan kemudian nampak semua aura pedang Qingchen tersegel, dan di saat yang sama Qingchen ditekan. Dengan suara gemuruh, akhirnya tubuh Qingchen terpaksa mundur lagi dan dia kembali ke titik semula lagi, tetapi kulitnya nampak dingin. "Kekuatan jiwaku tidak dapat menggoyahkan sosok itu sama sekali. Apakah kekuatan jiwaku sangat lemah?" kata Qingchen. Dia sedikit tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan jiwanya sangat kuat. Meskipun Qingchen hanya memiliki basis kultivasi guru suci Tapahir, akan tetapi kekuatan jiwanya telah melampaui rata-rata puncak Tapahir guru suci, dan bahkan lebih kuat dari setengah langkah yang mulia.
Akan tetapi dia tidak bisa menahan serangan kemauan dari jiwa ini sama sekali. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa angka ini bukan untuk dikalahkan tetapi untuk beradaptasi? Kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jika itu murni konfrontasi, apalagi dia, bahkan penguasa di ranah yang mulia pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Jadi, jika ini benar-benar tempat pavilion pedang Tongtian, bukankah tujuan lawan adalah untuk mencegah siapapun masuk? Hal ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Coba lagi, kata Qin-Chen. Dia segera melangkah maju lagi. Namun kali ini dia tidak menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Akan tetapi membiarkan jiwa cahaya pedang yang mengerikan akan menebas ke arahnya. Pada akhirnya Qin-Chen memahami sesuatu, dan saat pemahaman Qin-Chen tentang dao pedang menjadi lebih jelas, jarak yang bisa dia tempuh di jembatan ini juga menjadi lebih jauh. Saya memahami bahwa serangan keinginan jiwa ini sebenarnya adalah ujian pemahaman tentang pedang utama dari pedang. Jadi, jika ingin melewati tempat ini, Anda harus memperhatikan kekuatannya dengan cermat. Setelah Anda memahami kekuatannya, Anda dapat menyeberangi jembatan ini, kata Qin-Chen. Kemudian dia terus berjalan ke depan secara perlahan. Kali ini, kecepatan Qin-Chen tidak cepat, dan kekuatan pedang yang menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dan segera, kekuatan terputus dan kehendak jiwa itu menjadi semakin menakutkan. Seketika seperti lautan hendak menelan Qin-Chen. Akan tetapi melihat itu, Qin-Chen tidak bergerak sama sekali. Matanya seperti anak kecil telanjang terbenam dalam kekuatan pedang tak terbatas ini. Dan pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Bukan hanya tidak melawan, tetapi tenggelam dalam paksaan jiwa pedang ini. Dan kemudian merasakan segala isinya. Cahaya pedang meresap. Ketika Qin-Chen mendekati sosok itu, cahaya pedang menyala. Dan dari jalan kuno di depannya aura pedang yang mencapai langit. Itu langsung jatuh ke tubuh Qin-Chen. Qin-Chen tiba-tiba merasa bahwa pedang Kenon tanpa nama di tubuhnya sedikit bergetar. Dan itu benar-benar menyerap dan menganalisis kekuatan ini. Chen, dia berhenti di tengah jembatan. Apakah dia memahami kekuatan jiwa pedang ini? Kata Yukiansu. Dia terkejut. Pada saat ini dia melihat Qin-Chen berdiri tepat di tengah jembatan dan tidak melanjutkan perjalanan. Saat ini dalam pikiran Qin-Chen aura pedang tak berujung berkembang. Dia terbenam di sini. Seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah baptisan. Baptisan hati pedang dan tulang. Membuat Qin-Chen tiba-tiba terlihat seperti pedang tajam. Ayo naik juga, kata Yukiansu. Matanya berkedip. Dia kemudian melangkah ke jembatan. Dan tiba-tiba cahaya pedang yang menakutkan jatuh. Akan tetapi dengan pengalaman Qin-Chen, Yukiansu tetap tidak bergerak. Dia juga merupakan seorang jenius dalam ilmu pedang. Dengan tulang giok sebening es dan lapisan bulan dingin bermekaran di tubuhnya. Dia mengerang terlebih dahulu. Dan di bawah kekuatan ini, sosoknya bergetar. Karena serangan jiwa ini terlalu menakutkan dan kekuatan jiwanya bahkan agak sulit untuk menolak. Namun dia menahannya dan tiba-tiba dia tergerak. Dia dengan hati-hati kemudian memahami kekuatan aura pedang ini. Di saat yang sama nampak King Kyuji juga melangkah ke jembatan emas ini. King Kyuji berbeda dengan yang lainnya. Dia telah menyentuh ranah setengah langkah yang mulia. Dari segi ketahanannya dia memang sangat luar biasa. Namun saat kekuatan jiwa ini terpotong, tubuhnya juga nampak bergetar. Hei, kekuatan jiwa ini sungguh luar biasa, kata King Kyuji. Dia tidak berkultivasi dengan ilmu pedang, akan tetapi dalam serangan keinginan jiwa, dia merasakan kekuatan mengerikan dari ranah yang mulia dan boom. Nampak di dalam tubuh King Kyuji serangkaian cahaya jiwa yang mengerikan terpancar. Dan kekuatan jiwa yang awalnya rusak, setelah ditempa itu benar-benar kembali ke ranah setengah langkah yang mulia. Dan itu juga langsung mengejutkannya. Dia menyadari bahwa ini adalah peluang besar. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah benar-benar memasuki ranah yang mulia. Tetapi di bawah pengaruh jiwa misterius ini, dia mungkin akan benar-benar memahami kekuatan ranah yang mulia. Dan mungkin akan melangkah ke ranah yang mulia yang sebenarnya. Dia sangat bersemangat dan lalu merasakannya dan kekuatan jiwanya perlahan berubah. Ketiganya berubah di bawah kekuatan ini dan Yukiansu serta King Kyuji juga secara bertahap mendekati Qin-Chen dan sampai di tengah jembatan emas. Namun, karena mereka tidak memiliki teknik terlarang jiwa surgawi seperti Qin-Chen, sosok mereka nampak sedikit goyah ketika berada di tengah-tengah jembatan emas. Pegang tanganku, kata Qin-Chen. Pada saat ini dia tiba-tiba berbicara di saat merasakan keadaan mereka berdua. Qin-Chen lalu mengulurkan tangannya dan memegang tangan Yukiansu dan King Kyuji.
Tangan Yukiansu dan King Kyuji sangat lembut. Sebagai perbandingan, tangan Yukiansu sedikit dingin dan memiliki temperamen suci, sedangkan tangan King Kyuji lebih lembut, seolah-olah itu sedang memegang ekor rubah dengan kelembutan dan kehangatan yang sangat nyaman. King Kyuji sedikit gemetar dipegang oleh tangan King Chen. Tiba-tiba muncul perasaan yang tak terkatakan. King Chen memegang tangan keduanya dan menyebarkan aura pedang tak terlihat lalu menutupi King Kyuji dan Yukiansu, sehingga aura ilmu pedangnya dapat membuat tekanan pada mereka berdua sedikit mengurang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.